Beberapa waktu terakhir ini banyak sekali yang konsultasi dengan saya mengenai jerawat di daerah dagu, pipi, dan kemudian daerah sini ya. Setelah saya ajak ngobrol, ternyata penyebabnya ada kemungkinan karena masker yang digunakan. Apakah ada yang mengalami masalah yang sama? Kalau kamu mengalami masalah yang sama, maka video ini untuk kamu. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Susantian. Misi saya adalah untuk membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial. So, teman-teman, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai masker ditambah akne, ya. Istilah ini muncul belakangan ini dan semakin populer sekarang karena begitu banyak orang yang mengalami permasalahan jerawat karena masker. Nah, coba diperhatikan ciri-cirinya ya. Apakah kamu punya jerawat di daerah dagu, rahang, dan kemudian area yang tertutup masker? Kalau kamu punya masalah seperti itu, ada kemungkinan disebabkan oleh masker. Oke? Disebabkan oleh penggunaan masker. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai sebabnya dan kemudian bagaimana cara mengatasinya. Jerawat di daerah rahang sebetulnya bisa disebabkan oleh berbagai macam hal, termasuk salah satunya adalah faktor hormonal. Namun zaman sekarang karena kita sering sekali menggunakan masker dalam jangka waktu panjang, ada besar kemungkinan jerawat tersebut disebabkan oleh masker. Oleh karena itu, karena kita tidak bisa menentukan dengan jelas apakah ini adalah hormonal atau karena masker, marilah kita perhatikan kalau kamu menggunakan masker dan kemudian kamu mengalami jerawat. Sebab yang pertama adalah karena gesekan, ya. Seringkali terjadi gesekan antara kulit yang sensitif, kulit yang sering mudah atau terkena jerawat dengan masker yang digunakan. Sebab yang kedua adalah kelembaban yang ditimbulkan karena menggunakan masker. Di dalam setiap hembusan nafas kita ada udara dan air. Kalau kita menggunakan masker, maka udara dan air tersebut tidak mudah lepas ke udara bebas, bukan? Karena itu kelembabannya bisa terjebak di antara kulit kita dengan masker. Dan semakin lembab kondisi kulit kita, daerah yang tertutup semakin lembab, maka semakin besar kemungkinan kulit kita bisa mendapatkan yang namanya jerawat. Problem yang ketiga adalah yang namanya sensitivitas. Mungkin disebabkan sensitivitas terhadap deterjen yang kamu gunakan untuk mencuci masker. Atau mungkin disebabkan sensitivitas oleh bahan maskernya sendiri. Problem berikutnya lagi adalah karena make up atau skincare yang kamu gunakan dan ada di bawah masker. Seperti kita tahu bahwa kalau kita menggunakan make up, ada besar kemungkinan make up yang kita gunakan akan nempel di dalam masker tersebut. Sering kan kamu melihat ada bekas bedak, ada bekas lipstik di dalam masker kamu? Ayo yang perempuan-perempuan, yang cewek-cewek, yes, itu adalah sumber dari klonibakteri yang mungkin menyebabkan jerawat untuk kulit kita. Itu adalah beberapa kecurigaan kita kenapa masker bisa menyebabkan jerawat. Oleh karena itu teman-teman, saya akan memberitahukan sama kamu bagaimana caranya untuk bisa menghindari atau bahkan mengurangi jerawat yang disebabkan oleh karena masker ini. Yang pertama adalah pilih bahan masker yang 100% katun. Kenapa? Karena katun itu adalah bahan yang mudah untuk menyerap keringat dan bahan tersebut breathable, artinya udara dengan mudah bisa masuk keluar dari bahan tersebut. Oke, yang kedua adalah untuk kamu mencuci masker kamu paling tidak 1 kali 1 hari. Kalau misalnya kamu harus bepergian lebih dari 4 jam dan kamu harus menggunakan masker, saran saya adalah untuk mengganti masker kamu setiap 4 jam. Kemudian menggunakan sabun atau deterjen atau pembersih lainnya untuk mencuci masker kamu dengan seminimal mungkin bahan pewangi dan bahan pelembut. Kalau bisa tanpa pewangi, tanpa pelembut, lebih baik lagi. Kalau kamu bisa menggunakan deterjen yang hypoallergenic atau deterjen yang bio atau deterjen yang memang sangat ramah untuk kulit, akan lebih baik untuk kamu. Di pasaran saya tahu ada beberapa merek deterjen yang memang dirancang khusus untuk kulit yang sangat sensitif. Tips berikutnya dari saya adalah kalau bisa tidak menggunakan make up di bawah masker ya. Mungkin ini agak sedikit challenging untuk kamu yang harus bekerja, tapi kalau kamu memang mau dengan serius mengurangi jerawat yang meradang di wajah kamu yang mungkin disebabkan oleh masker, maka langkah ini adalah langkah yang
penting untuk kamu pikirkan. Ya, saya tahu susah, tapi ini penting untuk dipikirkan. Yang berikutnya adalah ketika kamu harus menggunakan masker, entah itu atau siang atau malam, gunakan skincare seminimal mungkin. Yes, kamu masih tetap perlu skincare, tapi saran saya adalah gunakan skincare yang kamu perlukan saja, yaitu pembersih, toner, pelembab, dan tabir surya. Kalau kamu harus menggunakan serum atau kamu ingin menggunakan serum, gunakan itu di mana di saat kamu tidak harus menggunakan masker. Contohnya, kebanyakan dari kita pergian atau beraktivitas dari pagi ke sore hari. Nah, kemudian di malam hari kita ada di rumah dan kemudian kita tidak harus menggunakan masker, maka lebih baik kita menggunakan skincare pada malam hari di mana kita tidak harus menggunakan masker karena kita berada di rumah. Tips berikutnya lagi dari saya adalah untuk kamu memilih pembersih wajah yang lembut, yang tidak menyebabkan kulit kamu menjadi kering, yang tidak menyebabkan kulit kamu bertambah kasar, yang sangat lembut dan pH balance ya. Kenapa demikian? Karena ini penting untuk kulit kita yang berjerawat. Jikalau memungkinkan, gunakan sabun yang memang khusus untuk kulit yang berjerawat karena akan sangat membantu. Tetapi perlu saya garis bawahi di sini bahwa tidak semua sabun untuk kulit berjerawat yang ada di pasaran sana adalah sabun yang cukup aman, sabun yang cukup lembut, sabun yang pH balance. Karena itu kamu harus memperhatikan bahan kandungan yang ada di dalam sabun tersebut. Pastikan tidak membuat kulit kamu bertambah kasar, tambah kering, dan kemudian malah menyebabkan masalah yang lainnya. Jikalau jerawatnya sudah meradang sekali dan jumlahnya banyak sekali, maka saran dari saya adalah untuk mulai menggunakan krim khusus untuk jerawat. Bisa pergi ke dokter atau kamu bisa juga konsultasi dengan saya untuk mendapatkan krim khusus yang kamu bisa gunakan di rumah yang khusus untuk mengatasi jerawat. Namun jika radangnya hanya sedikit, hanya 1-2 jerawat saja, semoga tips yang saya berikan tadi bisa bermanfaat untuk kamu. Dan jikalau memungkinkan nggak ada siapa-siapa di dalam ruangan tersebut dan memang itu adalah ruang private kamu, buka maskernya supaya tidak terjadi kelembaban yang terperangkap di situ. Oke, semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kamu. Jangan lupa untuk sebarkan kebaikan untuk orang lain yang kamu tahu juga memiliki masalah yang sama. Dan terakhir, tuliskan di dalam kolom komentar apa yang ingin kamu pelajari bersama dengan saya di Dr. Susan Show. Thank you so much for watching this video. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, and share. Okay? See you guys in the next video. Bye!